Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini kita akan membahas tentang Robocop. Robocop adalah salah satu karakter fiksi ilmiah paling ikonik yang pernah diciptakan. Bukan hanya karena penampilannya yang futuristik, tetapi karena pesan sosial yang dibawanya. Dia hadir sebagai simbol keadilan ideal di tengah dunia yang kacau, penuh kejahatan, dan sistem hukum yang kehilangan kepercayaan publik. Dalam narasi Robocop, kita tidak hanya disuguhi kisah polisi robot, tetapi juga kritik tajam tentang bagaimana seharusnya hukum bekerja, bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai pelindung masyarakat, terutama mereka yang lemah dan tidak punya kuasa. Karakter Robocop diciptakan oleh Edward Neumayer dan Michael Miner, dua penulis yang terinspirasi oleh kegelisahan sosial di Amerika pada era 1980-an. Mereka melihat meningkatnya kejahatan, ketimpangan ekonomi, serta aparat yang mulai dipandang bukan lagi sebagai pelayan masyarakat, melainkan simbol kekuasaan. Dari kegelisahan itulah lahir ide tentang polisi yang tidak bisa korup, tidak bisa tergoda uang, dan tidak bisa menyalahgunakan kewenangan, karena dia adalah mesin yang dikendalikan oleh hukum, bukan oleh nafsu atau kepentingan pribadi. Latar cerita Robocop mengambil tempat di Detroit versi masa depan, sebuah kota yang hampir runtuh karena kriminalitas, kemiskinan, dan salah kelola pemerintahan. Kepolisian kota ini berada di bawah kendali korporasi raksasa bernama Omni Consumer Product atau OCP. Kondisi ini menggambarkan dunia di mana hukum tidak lagi murni berdiri untuk rakyat, melainkan dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Dalam dunia seperti ini, keadilan menjadi barang langka, dan rakyat kecil seringkali menjadi korban paling pertama. Asal-usul Robocop berpusat pada sosok Alex Murphy, seorang polisi manusia yang dikenal jujur, lurus, dan berdedikasi tinggi. Murphy bukan polisi yang suka mencari kesalahan sepele, bukan pula tipe aparat yang menjadikan seragam sebagai alat menekan warga. Dia adalah gambaran polisi ideal, tegas terhadap kejahatan, tetapi manusiawi terhadap masyarakat. Justru karena kejujurannya inilah Murphy menjadi target dalam dunia yang tidak ramah terhadap orang-orang bersih. Dalam sebuah tugas berbahaya, Murphy dibunuh secara brutal oleh geng kriminal. Tubuhnya hancur, martabatnya diinjak-injak, dan nyawanya direnggut tanpa belas kasihan. Namun kematian Murphy tidak menghentikan perannya. OCP melihat jasad Murphy bukan sebagai manusia yang gugur, melainkan sebagai aset yang masih bisa dimanfaatkan. Dari tragedi inilah Robocop lahir. Sebuah ironi bahwa keadilan justru muncul dari eksploitasi, bukan niat tulus. Murphy kemudian dibangkitkan sebagai Robocop, cyborg dengan tubuh baja, sistem komputer canggih, dan sisa otak manusia yang masih menyimpan nurani. Identitasnya dihapus, ingatannya ditekan, dan dia diprogram dengan perintah hukum yang ketat. Yang menarik, Robocop tidak diprogram untuk mencari keuntungan pribadi, tidak diajari cara bermain pasal, dan tidak mengenal istilah kompromi ilegal. Karena mesin tidak mengenal godaan dan hukum baginya adalah perintah mutlak. 3 perintah utama Robocop adalah melindungi warga sipil, menegakkan hukum, dan menjaga keselamatan diri sendiri. Tidak ada perintah tambahan untuk menakut-nakuti masyarakat. Tidak ada instruksi untuk menekan rakyat kecil, dan tidak ada ruang untuk bertindak sewenang-wenang. Robocop tidak pernah menilang sembarangan, tidak menghentikan warga tanpa alasan hukum yang jelas, dan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Baginya, hukum adalah perlindungan, bukan ancaman. Dari segi kekuatan, Robocop memiliki kemampuan fisik yang jauh melampaui manusia biasa. Dia mampu mengangkat benda berat,
menahan peluru, dan melumpuhkan kriminal berbahaya dengan cepat. Namun yang membedakannya adalah cara dia menggunakan kekuatan tersebut. Robocop tidak pernah menggunakan kekerasan untuk pamer kuasa. Setiap tindakan selalu proporsional, terukur, dan bertujuan melindungi warga, terutama mereka yang tidak mampu melindungi diri sendiri. Robocop juga dilengkapi dengan sistem pemindaian canggih, analisis data kriminal, dan akses ke basis data hukum. Dia tidak bertindak berdasarkan prasangka, penampilan, atau asumsi. Tidak ada istilah kelihatannya bersalah. Semua harus berbasis fakta dan bukti. Inilah sindiran halus yang kuat, bahwa penegakan hukum seharusnya berbasis data dan keadilan, bukan intuisi sepihak atau kepentingan tersembunyi. Senjata ikonik Robocop, Auto 9, mencerminkan filosofi yang sama. Akurasinya tinggi, tetapi penggunaannya sangat terkendali. Robocop tidak menembak sembarangan, tidak mengancam tanpa alasan, dan tidak menjadikan senjata sebagai alat intimidasi. Senjata baginya adalah alat terakhir untuk menghentikan kejahatan nyata, bukan simbol kekuasaan yang dipamerkan kepada warga sipil. Seiring berjalannya cerita, ingatan Alex Murphy perlahan muncul kembali. Dia mulai mengingat siapa dirinya, keluarganya, dan nilai-nilai yang dulu dia pegang. Konflik batin ini membuat Robocop lebih dari sekedar mesin penegak hukum. Dia menjadi pengingat bahwa hukum tanpa hati nurani bisa menjadi dingin dan kejam, tetapi kekuasaan tanpa moral jauh lebih berbahaya. Dalam versi komik, kisah Robocop diperluas dengan konflik yang lebih kompleks dan lebih gelap. Kejahatan tidak hanya datang dari jalanan, tetapi juga dari dalam institusi. Polisi korup, pejabat munafik, dan korporasi rakus menjadi musuh utama. Robocop berdiri sebagai antitesis dari semua itu. Seorang polisi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan, dan tidak bisa diajak beres di tempat. Robocop dengan tegas menunjukkan bahwa seragam bukan jaminan moralitas. Dalam banyak cerita, dia justru melawan aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Pesan ini sangat jelas. Hukum tidak boleh melindungi pelaku hanya karena mereka memiliki pangkat atau jabatan. Robocop adalah polisi yang berpihak pada kebenaran, bukan pada golongan. Yang membuat Robocop istimewa adalah keberpihakannya pada rakyat kecil. Dia tidak memandang warga sebagai objek kekuasaan, tetapi sebagai pihak yang harus dilindungi. Tidak ada cerita Robocop menindas orang miskin, menghentikan warga hanya untuk mencari-cari kesalahan, atau menjadikan hukum sebagai alat tekanan. Dia hadir ketika keadilan dibutuhkan, bukan ketika ada kesempatan. Film Robocop secara konsisten menyindir bagaimana hukum seringkali diterapkan secara tidak adil. Robocop dengan logika lurusnya mematahkan praktek tersebut. Dia menunjukkan bahwa hukum seharusnya sederhana, melindungi yang lemah, menghukum yang bersalah, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kelemahan terbesar Robocop bukan pada tubuhnya, tetapi pada sistem yang membatasinya. Dia terikat oleh perintah-perintah tersembunyi yang melindungi elit. Ini adalah kritik tajam terhadap realitas bahwa banyak aparat tahu ada ketidakadilan, tetapi memilih diam karena tekanan struktural. Robocop perlahan melawan batasan ini. Perlawanan Robocop terhadap sistem korup menunjukkan bahwa hukum sejati membutuhkan keberanian. Tanpa keberanian, hukum hanya menjadi tulisan di atas kertas. Robocop membuktikan bahwa tugas polisi bukan sekedar menjalankan perintah, tetapi menjaga keadilan. Relevansi Robocop tidak pernah benar-benar pudar. Meskipun karakter ini lahir puluhan tahun lalu, setiap era selalu memiliki bentuk ketidakadilan yang berbeda. Tetapi pola penyalahgunaan kekuasaan seringkali terasa sama. Ketika masyarakat mulai lelah dengan aparat yang lebih sibuk menunjukkan kewenangan daripada melindungi, Robocop
kembali menjadi simbol harapan fiktif yang terasa nyata. Dia mengingatkan bahwa polisi seharusnya hadir untuk menciptakan rasa aman, bukan rasa takut, dan bahwa hukum seharusnya ditegakkan karena keadilan, bukan karena ada kesempatan untuk menekan. Robocop juga menegaskan bahwa teknologi bukanlah solusi utama dari masalah hukum dan keadilan. Mesin secanggih apapun tetap hanya alat. Namun, Robocop menjadi menarik karena dia membawa nilai yang seharusnya dimiliki manusia: kejujuran, konsistensi, dan keberpihakan pada yang benar. Ironisnya, nilai-nilai ini justru seringkali mudah dijalankan oleh mesin fiksi daripada oleh manusia nyata yang terikat kepentingan, tekanan, dan godaan. Dari sini, Robocop seperti bertanya secara diam-diam, apakah masalahnya ada pada sistem atau pada manusia yang menjalankannya? Dalam dunia Robocop, kejahatan terbesar seringkali tidak memakai senjata di jalanan, melainkan jas rapi, jabatan tinggi, dan kebijakan resmi. Hukum bisa dibelokkan lewat aturan, prosedur, dan administrasi yang terlihat sah di atas kertas. Robocop hadir untuk menembus lapisan ini, menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak boleh terhenti hanya karena pelaku memiliki kuasa atau wewenang. Dia menjadi pengingat bahwa hukum yang hanya berani pada rakyat kecil bukanlah hukum, melainkan kedok kekuasaan. Salah satu sindiran paling tajam dari Robocop adalah kenyataan bahwa masyarakat dalam ceritanya lebih percaya pada robot daripada pada aparat manusia. Bukan karena robot itu sempurna, melainkan karena robot tidak memiliki kepentingan pribadi. Robocop tidak bisa disuap, tidak bisa ditekan dengan jabatan, dan tidak bisa digoda dengan keuntungan sesaat. Kepercayaan ini muncul bukan dari ketakutan, tetapi dari konsistensi, sesuatu yang seharusnya menjadi pondasi utama kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Robocop juga dikenal sebagai penegak hukum yang tidak mengenal tebang pilih. Dia tidak keras kepada yang lemah dan lunak kepada yang kuat. Dia tidak menegakkan hukum berdasarkan status sosial, kendaraan, atau penampilan seseorang. Semua diperlakukan setara di hadapan hukum. Dia tidak akan pernah menilang sembarangan tanpa dasar hukum yang jelas, tidak menghentikan warga hanya karena ada peluang, dan tidak menjadikan jalan raya sebagai ruang pamer kekuasaan. Bagi Robocop, hukum harus adil atau tidak sama sekali. Dalam banyak adegan, Robocop digambarkan berdiri tegak, berbicara singkat, dan bertindak tegas tanpa banyak drama. Tidak ada teriakan, tidak ada intimidasi verbal, dan tidak ada sikap arogan. Kehadirannya justru menenangkan karena warga tahu bahwa dia ada untuk melindungi, bukan mencari-cari kesalahan. Kontras ini terasa kuat ketika dibandingkan dengan aparat yang lebih sibuk menunjukkan pangkat daripada menjalankan fungsi pelayanan. Robocop membuktikan bahwa kewibawaan sejati tidak lahir dari ancaman, tetapi dari keadilan yang konsisten. Pada akhirnya, Robocop bukan sekedar karakter fiksi, tetapi representasi polisi ideal yang diimpikan banyak masyarakat. Dia adalah aparat yang tidak korup, tidak bisa dibeli, tidak menilang sembarangan, dan sepenuhnya berdiri di sisi rakyat kecil. Robocop tidak hadir untuk menakuti warga, melainkan untuk memastikan bahwa mereka aman. Dia menjadi simbol bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan untuk menekan, dan bahwa hukum seharusnya menjadi perisai, bukan senjata. Dan mungkin pesan paling kuat dari Robocop adalah pertanyaan sunyi yang dia ajukan kepada kita semua. Jika keadilan hanya bisa diwujudkan oleh mesin, lalu di mana manusia kehilangan nuraninya? Robocop adalah cermin dingin yang memantulkan kenyataan pahit tentang sistem hukum yang sering melenceng dari tujuannya. Dia mengingatkan bahwa hukum sejati tidak membutuhkan besi dan chip,
tetapi keberanian, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dan selama ini, nilai-nilai itu belum sepenuhnya hidup. Robocop akan terus relevan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang Robocop. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.